Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pertempuran 5 hari di Semarang dan pertempuran Ambarawa. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Eka Armelia Syari, kelas 9C, nomor absen 9, SMP Negeri 1 Tuban. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang dikenal dengan istilah pertempuran Limang Dino dalam bahasa Jawa. Adalah pertempuran yang berlangsung antara rakyat Indonesia dan tentara Jepang. Pertempuran yang menjadi bagian dari sejarah kota Semarang ini terjadi pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Waktu itu adalah masa peralihan kekuasaan dari Jepang ke Belanda, dan peralihan kekuasaan Jepang di Indonesia sudah berakhir. Penyerahan diri Jepang terhadap sekutu dilakukan pada tanggal 15 Agustus 1945. Dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan pada 17 Agustus 1945. Mr. Wongsonegoro ditunjuk sebagai penguasa Republik di Jawa Tengah yang berpusat di Semarang untuk mengambil alih bantuan dari Jepang dalam setiap bidang. Kemudian dibentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Aksi pemuda Semarang yang berjuang melawan Jepang. Pemuda melakukan penangkapan kepada para tentara Jepang yang ada di kawasan tersebut. Mereka dijebloskan ke penjara dan senjatanya dilucuti. Jepang yang tahu pasukannya dilucuti akhirnya mengamuk dan melakukan serangan mati-matian dengan alat tempurnya yang serba canggih kala itu. Meski kalah dari segi senjata, pemuda Semarang tidak pernah menyerah. Mereka terus melakukan penyerangan hingga pada radius 10 km dari Monumen Tugu Muda. Banyak sekali pemuda dan tentara Jepang yang gugur. Kawasan Simpang 5 adalah medan pertempuran di mana darah para pejuang mengalir ke tanah untuk kemerdekaan negeri ini. Gencatan senjata dan pembunuhan sandera. Perang yang terjadi selama 5 hari sejak 15 Oktober 1945 akhirnya berhenti. Jepang yang mulai kesusahan dengan pemuda Semarang meminta melakukan gencatan senjata. Kedua belah pihak akhirnya menyetujui keputusan ini untuk tidak melakukan perang yang menyebabkan korban jiwa berjatuhan lagi. Saat terjadi gencatan senjata antara kedua belah pihak, Jepang masih menyandera sekitar 75 orang warga. Mirisnya, 75 orang itu justru dibunuh dengan cara mengerikan. Seharusnya warga yang disandera dibebaskan sesuai dengan kesepakatan yang ada. Pemuda yang tahu aksi ini akhirnya terus melakukan serangan hingga akhirnya Jepang mundur. Tugu Muda. Untuk memperingati pertempuran 5 hari di Semarang, dibangun Tugu Muda sebagai monumen peringatan. Tugu Muda ini dibangun pada tanggal 10 November 1950. Diresmikan oleh Presiden Insinyur Soekarno pada tanggal 20 Mei 1953. Bangunan ini terletak di kawasan yang banyak merekam peristiwa penting selama 5 hari pertempuran di Semarang, yaitu di pertemuan antara Jalan Pemuda, Jalan Imam Bonjol, Jalan Dr. Sutomo, dan Jalan Pandanaran dengan Lawang Sewu. Selain pembangunan Tugu Muda, nama Dr. Karyadi diabadikan sebagai nama salah satu rumah sakit di Semarang. Kesimpulan, pada tanggal 14-19 Oktober 1945 di Semarang pecah pertempuran antara para pemuda Semarang dan tentara Jepang. Peristiwa ini karena Jepang telah meracuni cadangan minum di Candi Semarang. Saat Dr. Karyadi memeriksa air minum tersebut, Jepang menembaknya sehingga ia gugur. Dalam peristiwa itu, para pemuda marah. Pemuda menyerbu tentara Jepang. Dalam pertempuran ini, kurang lebih 2.000 pemuda gugur sebagai kusuma bangsa. Sementara di pihak Jepang, 100 serdadu tewas. Pertempuran berhenti ketika Wongsonegoro dan pemimpin TKR berunding dengan komando Jepang. Pada 20 Oktober 1945, Brigjen Jenderal Battle mempercepat proses gencatan senjata. Pasukan sekutu kemudian melucuti senjata Jepang dan menawan pasukan Jepang. Untuk mengenang pertempuran 5 hari di Semarang, didirikan Monumen Tugu Muda. Pertempuran Ambarawa. Palagan Ambarawa atau Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu peristiwa penting di dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran yang melibatkan pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan pemuda Indonesia melawan pasukan Inggris ini dimulai tanggal 20 November dan berakhir pada tanggal 15 Desember 1945. Pasukan Inggris berusaha untuk meningkatkan wilayah Jawa Tengah dengan menggunakan tawanan yang menghasilkan senjata. Pertempuran Ambarawa sendiri meninggalkan catatan bersejarah penting tentang kegigihan pejuang-pejuang Indonesia dalam pertempuran gabung sekutu yang ingin merenggut kembali hak kemerdekaan NKRI. Latar belakang Palagan Ambarawa. Tanggal 20 Oktober 1945, Brigadir Battle membawa pasukannya mendarat di Semarang.
pemerintah Indonesia mengizinkan mereka untuk mengelola interniran yang dikelola di penjara Magelang dan Semarang. Ternyata mereka diboncengi orang-orang Nica, yang kemudian mempersenjatai para bekas tawanan. Setelah sekutu tiba di Magelang tanggal 26 Oktober 1945, tentara sekutu berusaha mengambil alih pemerintah atas kota tersebut. Usaha sekutu untuk menguasai Magelang menyebabkan pecahnya tentara Inggris yang terlibat bekas tahanan melawan Tentara Republik Indonesia atau TKR. Tanggal 1 November 1945, Presiden Soekarno dan Menteri Penerangan Mr. Amir Syarifuddin Harahap yang 2 hari sebelumnya baru kembali dari Surabaya untuk melerai laporan di sana, datang dengan pesawat ke Semarang, dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta mengendarai mobil. Sesampainya di Yogyakarta, diadakan perundingan dengan pimpinan militer Indonesia. Tanggal 2 November 1945, perjanjian dapat diterima kedua belah pihak yang isinya antara lain gencatan senjata diberlakukan dengan segera, tentara sekutu mendapat dukungan dari jumlah yang diperlukan untuk perlindungan interniran di Magelang, personalia Nica dilarang melakukan kegiatan apapun, pembentukan biro kontak di Semarang, Ambarawa, dan Magelang untuk mengatasi kesulitan yang mungkin terjadi. Kronologi puncak pertempuran Ambarawa. Pada akhirnya, sekutu terusir dari Banyu Biru pada tanggal 5 Desember 1945. Setelah berjuang menghadapi pertempuran, pada tanggal 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengambil prakarsa untuk mengumpulkan setiap komando sektor. Dalam kesimpulannya, diumumkan bahwa sekutu harus terdesak sehingga perlu dilakukan serangan yang terakhir. Rencana serangan disusun sebagai berikut. Serangan dilakukan serentak dan mendadak dari semua sektor. Setiap komando sektor kepemimpinan. Pasukan Badan Perjuangan atau Laskar. Hari serangan dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 1945 pukul 04.30. Akhir dari pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 12 Desember 1945 dini hari. Pasukan TKR Indonesia bergerak menuju pos-posnya masing-masing. Dalam waktu setengah jam, pasukan TKR berhasil mengepung pasukan musuh yang ada di dalam kota. Pertahanan sekutu yang kuat diperkirakan di benteng Willem yang terletak di tengah-tengah kota Ambarawa. Kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam. Musuh yang membutuhkan kedudukan tinggi semakin sulit untuk kembali dari medan perang. Pada tanggal 15 Desember 1945, musuh meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke kota Semarang. Tokoh pertempuran Ambarawa: 1. Letkol Isdiman, 2. Kolonel Sudirman, 3. M. Sarbini, 4. Brigadir Battle. Monumen Palagan Ambarawa. Monumen Palagan Ambarawa terletak tepat di jantung kota Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Monumen ini merupakan tugu prasasti untuk mengenang perjuangan heroik para pejuang TKR dalam pertempuran Ambarawa yang terjadi pada tanggal 12-15 Desember 1945. Seperti tercatat dalam sejarah besar bangsa ini, pasukan sekutu terdesak dari Magelang dan mendapat perlawanan sengit dari para pejuang TKR yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman dengan taktik jitu yang terkenal dengan sebutan Supit Urang. Sekutu yang dikepung dari keempat penjuru semakin terdesak dan berhasil diusir hingga ke Semarang pada tanggal 15 Desember 1945. Inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Hari Infanteri yang selalu diperingati setiap tanggal 15 Desember. Monumen Palagan Ambarawa dibangun di atas tanah bekas terminal bus pada tahun 1973. Setahun kemudian, pada tanggal 15 Desember 1974, Monumen Palagan Ambarawa diresmikan oleh Presiden Soeharto. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.